You're beautiful, you're a police officer, you could marry a handsome man, a doctor, a rich businessman, but why did you marry a parking attendant like him? Di balik rompi oranye yang lusuh dan senyum ramah seorang tukang parkir jalanan, siapa sangka tersembunyi sebuah rahasia negara. Ini adalah kisah tentang Bribtu Ayu Lestari, seorang polisi wanita Indonesia yang berani menantang pandangan dunia demi cintanya. Ia memilih menikahi seorang pria yang setiap hari berdiri di pinggir jalan, mengatur kendaraan dan memungut recehan. Pilihannya dihina, dicibir, bahkan dijauhi oleh teman-temannya sendiri. Tapi 1 tahun kemudian, semua mulut yang dulu menghina terdiam. Karena ternyata, pria yang mereka kira hanya tukang parkir biasa adalah agen intelijen rahasia negara yang tengah menyusup demi membongkar sindikat senjata terbesar di Indonesia. Inilah kisah nyata dari hati yang tulus, dari cinta yang melampaui status, dan dari pengabdian yang tak butuh pengakuan. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menulis di kolom komentar tempat tinggal sahabat semuanya yang sedang menonton video ini, yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Suara peluit bersahutan di Simpang 4 Jalan Slamet Riyadi. Di antara lalu lintas yang padat, sosok Bribtu Ayu Lestari tampak tegas dan elegan mengatur kendaraan. Wajahnya yang bersih, dengan sorotan mata penuh ketegasan, membuat banyak pengendara diam-diam mengaguminya. Ia adalah satu dari sedikit polisi wanita yang tak hanya cantik, tapi juga dikenal jujur dan berintegritas. Ayu adalah anak bungsu dari pensiunan tentara dan ibunya seorang guru. Hidupnya penuh disiplin dan nilai moral tinggi. Namun sebuah keputusan dalam hidupnya membuat semua orang terkejut. Ia memutuskan untuk menikah dengan seorang tukang parkir jalanan bernama Mas Jaka. "Seriously, Ayu?" teriak Rini, rekan seangkatannya di Polres. "Dia tukang parkir, Yu. Kamu poluan masa depan. Gila, kamu bisa nikah sama perwira, dokter, bahkan pilot." Sambung Winda dengan nada sinis. Ayu hanya tersenyum. "Aku tahu siapa dia, dan aku yakin pilihanku." Sejak awal Ayu bertemu Jaka, ada hal aneh yang ia rasakan. Bukan karena Jaka tampan atau gagah, melainkan dari caranya berbicara yang penuh pertimbangan, sopan, dan tidak pernah meminta. Jaka bekerja sebagai juru parkir di depan pusat perbelanjaan, berseragam rompi oranye lusuh, dengan topi hitam kusam. Tapi setiap kali Ayu lewat, pria itu selalu menyapa dengan hormat dan senyum yang tulus. Suatu hari, motor Ayu mogok sepulang kerja. Di tengah hujan deras, Jaka tiba-tiba datang membawa jas hujan dan menuntun motornya ke bengkel terdekat. Ia diam, tidak banyak bicara. Tapi perlakuannya penuh perhatian. "Aku cuma ingin bantu, Mbak, nggak lebih," katanya waktu itu. Dari situ, Ayu mulai mengenal Jaka lebih dalam. Mereka mulai sering ngobrol. Jaka ternyata sangat cerdas. Ia bisa bicara tentang hukum, sejarah, bahkan geopolitik. Anehnya, setiap kali Ayu bertanya soal masa lalunya, Jaka hanya menjawab samar. "Aku dulu sempat kerja di luar Jawa." Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Ayu memutuskan untuk serius. Ia membawa Jaka bertemu orang tuanya. Namun responsnya mengejutkan. "Apa-apaan ini, Ayu?" bentak ayahnya Pak Hartono. "Kamu polisi, masa nikah sama tukang parkir? Apa kamu nggak malu?" Ibu Ayu hanya bisa menangis pelan di sisi kursi rotan. Tapi Ayu tetap teguh. Ia sudah dewasa dan punya penghasilan sendiri. Ia tidak ingin hidupnya diatur oleh pandangan orang tentang status dan jabatan. Pernikahan sederhana itu pun berlangsung di sebuah masjid kecil. Hanya beberapa rekan kerja yang datang. Banyak yang memilih menjauh. Bahkan Rini dan Winda keluar dari grup WhatsApp khusus angkatan mereka. Setelah menikah, Ayu tinggal bersama Jaka di kontrakan kecil pinggir kota. Ia tetap dinas seperti biasa, sedang Jaka tiap pagi masih mengenakan rompinya dan menjaga area parkir. Namun cibiran tak pernah berhenti. "Polwan kok ngemis cinta sama tukang parkir?" Pasti suaminya matre, manfaatin Ayu yang gaji tetap. "Yakin gak ditipu? Jangan-jangan dia buronan." Ayu mendengar semua itu. Tapi ia hanya diam. Ia percaya pada Jaka. Keyakinannya tidak datang dari logika, tapi dari hati yang mengenal ketulusan. Hingga pada suatu malam, Ayu memergoki sesuatu yang menggetarkan. Saat ia pulang dinas malam, ia melihat Jaka sedang menelpon seseorang di belakang rumah kontrakan. Tapi bukan itu yang membuat Ayu kaget, melainkan caranya berbicara.
Bahasanya berubah, penuh kode dan istilah asing. Target sudah bergerak, posisi tetap, siap siaga jam 300, hindari kontak langsung. Ayu terdiam di balik dinding. Siapa sebenarnya suamiku, pikirnya. Tapi ia memilih diam dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia tak tahu bahwa keputusan untuk menikahi tukang parkir itu akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah Ayu mendengar percakapan misterius itu, perasaannya campur aduk. Ia mulai memperhatikan Jaka dengan lebih teliti. Setiap malam, Jaka selalu mengunci lemari kayu kecil di sudut kamar. Ia tak pernah menyentuhnya saat Ayu ada di rumah. Bahkan saat Ayu sedang membersihkan rumah, Jaka selalu meminta untuk tidak membuka lemari itu. Penasaran makin menyesakkan dada Ayu. Namun sebagai istri dan polisi, ia tetap menahan diri. Hingga pada suatu malam, ketika Jaka tertidur pula setelah kehujanan, Ayu memberanikan diri mencari kunci cadangan yang biasa disimpan di dalam rak sepatu. Ia membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Sebuah pistol jenis Glock 19, lengkap dengan sarungnya. Di sampingnya ada beberapa identitas dengan nama dan foto berbeda. Salah satu kartu menunjukkan logo BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ada juga sebuah peta dengan catatan kode-kode tertentu, serta perangkat seperti alat sadap kecil. Ayu nyaris jatuh saking terkejutnya. Ya Allah, siapa kamu sebenarnya, Jaka? Namun saat itu juga, Jaka berdiri di pintu, menatap Ayu dengan ekspresi datar. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya tenang. Sekarang kamu tahu, katanya pelan. Aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Ayu duduk perlahan, tak sanggup berdiri. Aku seorang agen intelijen. Tugas penyamaran ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Targetku adalah jaringan perdagangan senjata yang biasa beroperasi di Solo dan sekitarnya. Aku butuh hidup sebagai orang biasa. Sangat biasa. Ayu tak bisa berkata-kata. Ingatannya berputar cepat. Tutur kata Jaka, ketenangannya saat menghadapi konflik, pengetahuannya yang luas. Semuanya masuk akal sekarang. Kenapa kamu pilih aku? Tanya Ayu pelan. Jaka tersenyum. Awalnya kamu cuma bagian dari rencana. Aku harus dekat dengan aparat untuk pengamanan. Tapi kamu berbeda. Kamu jujur. Kamu tidak tertarik pada status. Kamu tulus. Ayu menangis malam itu. Bukan karena dibohongi, tapi karena semua prasangka orang selama ini justru menjadi luka yang lebih dalam dibandingkan rahasia itu sendiri. Keesokan harinya, Ayu kembali berdinas seperti biasa. Tapi kini, hatinya lebih tenang. Ia tahu siapa suaminya sebenarnya. Namun ia tetap menyimpan rahasia itu. Bahkan dari teman-teman terdekatnya. Sayangnya Cibiran tak juga reda. Winda dan Rini tetap menyebar cerita-cerita buruk. Salah satunya menyebutkan bahwa Ayu diam-diam menghidupi suaminya yang pengangguran. Dia tuh suaminya cuma jadi beban, makannya dari gaji poluan. Kasihan ya. Tapi Ayu tak membalas, ia tahu waktunya akan datang. Beberapa pekan kemudian, Ayu pulang lebih awal karena sakit kepala. Saat sampai di rumah, Jaka belum pulang. Ia beristirahat di kamar, namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Seorang pria berjas rapi berdiri di depan rumah. Selamat sore, apakah ini rumah Jaka Satria? Ayu mengangguk curiga. Mohon disampaikan, kami dari BSSN. Arahan selanjutnya akan dikirim melalui protokol biasa. Keamanan prioritas 1. Situasi meningkat. Sebelum Ayu sempat bertanya, pria itu pergi secepat datangnya. Malam harinya, Jaka pulang dengan wajah muram. Ia memeluk Ayu erat-erat. Besar kemungkinan, penyamaran ini akan segera berakhir. Dan jika waktunya tiba, kamu akan melihat sendiri siapa aku. Ayu menatap mata Jaka dalam-dalam. Kalau memang harus berakhir, aku akan tetap di sampingmu, dalam wujud apapun kamu. Jaka hanya tersenyum, tapi dari sorot matanya Ayu tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan memang, badai itu mulai mendekat. Hari-hari Ayu dan Jaka makin mencekam. Sejak kedatangan tamu misterius dari BSSN, suasana di rumah kecil mereka berubah. Jaka sering pulang larut malam, wajahnya selalu tegang. Bahkan beberapa kali, ia tak pulang sama sekali. Ayu mulai terbiasa tidur sendirian, namun satu hal tetap ia jaga. Rahasia tentang siapa sebenarnya suaminya. Ia masih membiarkan orang-orang menertawakannya.
masih mendengar bisik-bisik sinis dari rekan kerja. Tapi kini Ayu tidak peduli. Ia tahu kenyataan yang jauh lebih besar sedang berlangsung di balik semua itu. Sementara itu, Jaka mulai dicurigai oleh beberapa preman parkir yang biasa menguasai wilayah perbelanjaan. Mereka merasa Jaka terlalu diam tapi mengawasi. Salah satu di antara mereka bernama Gendon mulai mengikuti gerak-gerik Jaka. Suatu malam, Jaka hampir disergap oleh 3 orang saat hendak pulang. Mereka mengancam dan memaksa Jaka untuk mengaku siapa dirinya. Tapi Jaka, dengan tenang, menjatuhkan ketiganya hanya dengan tangan kosong. Namun ia tahu penyamarannya makin rapuh. Ia harus bertindak cepat. Keesokan harinya, Ayu mendapat panggilan dinas untuk membantu pengamanan rapat besar di kantor Polres. Yang membuatnya terkejut adalah kehadiran Kapolda dan beberapa pejabat tinggi dari Mabes. Dalam briefing tertutup, Ayu hanya mendengar sepintas bahwa ada operasi besar-besaran yang akan digelar dalam 72 jam ke depan. Operasi itu akan menggulung sindikat perdagangan senjata gelap lintas provinsi yang sudah lama jadi target nasional. Namun yang tidak diketahui Ayu, suaminya, yang selama ini cuma dianggap tukang parkir, adalah orang yang berada di tengah pusaran operasi tersebut. Malam itu, saat Ayu pulang, Jaka duduk di ruang tamu sambil memegang sebuah map merah. "Aku harus pergi selama 3 hari. Ini mungkin misi terakhirku dalam penyamaran ini," katanya pelan. Ayu terdiam. Ia duduk di samping suaminya. "Kalau terjadi apa-apa padamu, aku harus apa?" Jaka menatap Ayu dengan tatapan penuh makna. "Kalau aku gagal dan tertangkap, tak seorang pun akan tahu siapa aku. Identitasku akan dihapus. Tapi kalau aku berhasil, semua akan tahu siapa sebenarnya tukang parkir yang selama ini kalian hina." Ayu menggenggam tangan Jaka erat-erat. Tak ada kata yang bisa menggambarkan kecemasan hatinya. 2 hari kemudian, suasana di kota menjadi lebih gelisah. Polisi lalu lintas diperintahkan bersiaga penuh. Blokade jalan dipasang di beberapa titik. Petugas intel mulai menyamar sebagai pedagang kaki lima, tukang becak, bahkan pemulung. Ayu diminta siaga di pos utama, dekat jembatan layang, titik krusial yang diduga akan dilewati oleh truk penyelundup senjata dari luar kota. Di tengah kesibukan itu, Ayu tak tahu bahwa suaminya sedang berada hanya beberapa meter dari tempat ia bertugas, dengan penyamaran berbeda, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Jaka sedang mengikuti konvoi mencurigakan yang diawasi sejak seminggu lalu. Ia sudah mengantongi bukti cukup untuk penggerebekan. Tapi ada satu masalah. Salah satu dari sindikat sudah mencurigainya. Seorang pria bertato ular di leher menatap Jaka penuh kecurigaan. "Kayaknya gue pernah lihat muka lu, bro. Lu bukan orang baru di sini, ya?" Jaka tertawa kecil. Mungkin mirip aja, namun pria itu tak percaya. Ia memberi kode pada temannya. Jaka pun sadar, dirinya dalam bahaya. Dengan gerak cepat, Jaka mengambil langkah drastis. Ia melompat keluar dari mobil saat truk memasuki kawasan jembatan. Peluru mulai berterbangan. Polisi yang sudah siaga langsung menyerbu. Suasana kacau. Ayu yang ada di pos mendengar suara tembakan dan langsung berlari ke arah sumber suara. Ia melihat dari kejauhan seorang pria berpakaian lusuh sedang dikepung. Namun yang membuatnya terkejut, pria itu adalah Jaka. Ayu berlari, menembus barisan polisi yang tak mengenalinya. Saat ia berhasil mendekat, Jaka sudah terpojok di balik truk yang terbakar. Darah mengucur dari bahunya. Ayu menggenggam tangannya sambil menjerit, "Tolong, suamiku, dia agen kita." Semua orang terdiam. Komandan lapangan datang. Beberapa petugas dari BSSN langsung menarik garis batas. "Evakuasi agen Jakarta Satria. Dia bukan target, dia bagian dari tim infiltrasi." Malam itu, Jaka dilarikan ke rumah sakit militer. Identitasnya akhirnya dibuka secara resmi. Dan untuk pertama kalinya, seluruh rekan Ayu menyadari siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka rendahkan. Suasana rumah sakit militer malam itu begitu sunyi, hanya suara alat monitor detak jantung yang terdengar perlahan. Di salah satu ruang perawatan khusus, terbaring sosok yang selama ini dianggap remeh oleh banyak orang. Jaka, si tukang parkir yang ternyata agen intelijen negara. Tubuhnya masih lemah. Luka tembak di bahu kanan sudah dijahit. Namun efek trauma fisik belum sepenuhnya pulih. Di sisi tempat tidur, Ayu duduk sambil memegang tangan suaminya. Air matanya masih mengalir pelan. Tapi kali ini,
bukan karena hinaan atau cemooh orang, melainkan karena rasa bangga yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Masuklah Kapolres, Kapolda, dan 2 pria bersetelan jas dari BSSN. Mereka semua berdiri dengan sikap hormat. "Jakarta Satria Nugraha," ujar salah satu pria bersetelan jas. "Terima kasih atas pengabdianmu. Operasi Langit Hitam berhasil berkat penyamaranmu selama 2 tahun ini. Negara berutang banyak padamu." Jaka hanya mengangguk lemah. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak, tak lebih." Ayu menatap mereka semua. Orang-orang berpangkat tinggi yang kini berdiri menghormati pria yang dulu sering dituduh numpang hidup. Di dalam hati, ia berbisik, "Lihatlah sekarang, semua topeng akhirnya terbuka." 2 hari kemudian, sebuah konferensi pers digelar di Aula Mapolda. Puluhan wartawan hadir. Slide demi slide ditampilkan, memperlihatkan wajah-wajah sindikat senjata yang ditangkap, serta bukti-bukti penggerebekan besar di 4 kota. Namun momen paling mengejutkan terjadi ketika Kapolda memperkenalkan agen yang menyusup ke lapisan jalanan dan menjadi tukang parkir selama 2 tahun penuh. Seluruh ruangan terdiam saat layar besar menampilkan foto pria berkumis tipis mengenakan rompi oranye dan topi lusuh. "Ya, Jaka. Saya perkenalkan, agen Jakarta Satria Nugraha. Lulusan terbaik Akademi Intelijen Negara tahun 2015. Beliau berhasil menyusup, mengumpulkan data, dan mengamankan rantai peredaran senjata tanpa identitas terbongkar." Ayu yang hadir di sana dengan seragam polwannya duduk di barisan depan. Banyak rekan-rekan yang langsung membalikkan badan melihat ke arahnya. Rini dan Winda ternganga. Itu suami Ayu? Gila, astaga, kita selama ini ngomongin agen Intel?" Setelah acara selesai, banyak dari mereka yang mendatangi Ayu. "Maaf Yu, kita semua salah menilai. Kami benar-benar tidak tahu," ucap Rini dengan mata berkaca-kaca. Ayu hanya tersenyum. Ia tak butuh permintaan maaf. Ia hanya ingin semua orang belajar. Beberapa hari setelah itu, Jaka diperbolehkan pulang. Tapi bukan ke kontrakan lama mereka. Pemerintah memberikan rumah dinas baru di kawasan khusus keamanan negara. Ayu dan Jaka memulai hidup baru di sana. Namun mereka tetap sederhana. Ayu tetap berdinas seperti biasa, dan Jaka memilih tetap merendah. Suatu hari, Ayu dan Jaka melewati pusat perbelanjaan tempat Jaka dulu bertugas sebagai juru parkir. Beberapa tukang parkir yang dulu rekan kerjanya melihat mereka dengan kagum. "Mas Jaka, saya kira udah pindah. Taunya sekarang masuk berita nasional," ucap salah satu dari mereka. Jaka hanya tersenyum, menepuk bahu mereka, dan berkata, "Kerja yang jujur, Mas. Negara ini butuh orang-orang seperti kalian juga." Kini, tak ada lagi yang menertawakan Ayu. Justru banyak yang menjadikannya panutan. Ia adalah contoh nyata bahwa cinta sejati bukan soal profesi, status, atau harta, tapi soal ketulusan, kesetiaan, dan kepercayaan. Dan Jaka, ia tetap pria yang sama. Meski kini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ia tetap menyeduh kopi sendiri setiap pagi, mencium kening istrinya dan berkata, "Aku tukang parkirmu seumur hidup." 2 bulan telah berlalu sejak konferensi pers nasional yang mengungkap identitas Jaka sebagai agen intelijen negara. Hidup Ayu dan Jaka berubah drastis. Dari kontrakan sempit yang dulu dipenuhi cibiran dan tatapan sinis, mereka kini tinggal di rumah dinas pemerintah di kawasan elit yang tenang dan dijaga ketat. Tapi, satu hal tidak berubah, kesederhanaan mereka. Setiap pagi, Jaka masih menyeduh kopi hitam dengan cara manual, menuangkannya ke cangkir kecil sambil duduk di teras. Ayu, dengan seragam polwannya yang kini sudah bertambah 1 garis di pundaknya, duduk di sampingnya sambil membaca berita. Tapi pagi ini berbeda. Jaka menerima surat resmi dari Badan Intelijen. Isinya, keputusan dari atasannya yang mengejutkan. Ia diberi kesempatan untuk naik pangkat dan bertugas secara terbuka di Jakarta sebagai bagian dari Direktorat Strategi Keamanan Nasional. Posisi yang sangat prestisius. Gaji naik, fasilitas lengkap, dan status sebagai tokoh publik. Namun Jaka menatap surat itu lama sekali, sebelum akhirnya menyerahkannya ke Ayu. "Aku tidak ingin semua itu," ujarnya. Ayu mengerutkan dahi. "Kenapa? Ini kesempatan langka." Jaka menarik napas panjang. "Aku sudah cukup. Tugasku menyusup,
mencari tahu yang tersembunyi. Tapi jika aku hidup sebagai seseorang di mata publik, aku kehilangan jati diriku. Ia menatap mata Ayu, penuh keteguhan. Aku ingin tetap menjadi orang kecil, karena dari sana aku bisa melihat lebih banyak ketidakadilan. Aku ingin kembali menyamar, entah sebagai tukang becak, pedagang kaki lima, atau siapapun. Asal kamu tetap bersamaku. Ayu tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes perlahan, bukan karena sedih, tapi karena ia semakin yakin bahwa laki-laki di hadapannya adalah manusia luar biasa, pejuang sejati, tanpa perlu panggung dan sorotan. 2 minggu kemudian, Jaka secara resmi menolak promosi. Keputusan itu membuat atasannya terkejut, namun mereka tetap menghormatinya. Ia kemudian diizinkan kembali menjalankan misi penyamaran baru di kota kecil lain. Sebelum pergi, Jaka dan Ayu menggelar acara kecil bersama anak-anak panti asuhan dan para tukang parkir tempat ia dulu bekerja. Orang-orang hebat itu tak selalu duduk di gedung tinggi. Banyak dari mereka berdiri di pinggir jalan, menahan panas dan hujan, menjaga ketertiban dengan senyum, ujar Jaka dalam pidatonya. Semua yang hadir menunduk. Bahkan beberapa yang dulu pernah meremehkannya datang dan meminta maaf secara langsung. Maaf, Mas Jaka. Dulu saya pikir panjenengan itu, ya cuman tukang parkir biasa, ucap Pak Suroso, pensiunan lurah yang dulu pernah menegur Ayu karena menikahi Jaka. Jaka hanya tertawa kecil. Justru karena saya tukang parkir biasa, saya bisa melihat siapa yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Ayu menerima surat undangan kehormatan dari Presiden untuk hadir dalam acara Hari Bhayangkara Nasional. Ia diminta mewakili keluarga pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam acara itu, foto Jaka ditampilkan bersama agen-agen lain yang telah berjasa besar bagi bangsa. Namun Jaka tidak hadir. Ia sedang menjalankan tugas baru, entah di mana. Ayu hanya tersenyum saat menyampaikan pidato singkat. Suami saya pernah dihina karena pekerjaannya. Tapi sekarang saya tahu, kadang orang terbaik adalah mereka yang tak terlihat. Suamiku mengajarkan bahwa cinta dan pengabdian tidak butuh pengakuan, cukup kesetiaan dan ketulusan. Seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan, panjang.